Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indasari dengan NIM 4322001001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar 2 perekonomian Indonesia, menganalisis kebijakan fiskal dan percepatan pembangunan struktural di Indonesia serta tantangan globalisasi bagi Indonesia. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah lahir sejak gejolak sosial yang sangat masif pada tahun 1999, karena pada saat sebelumnya krisis ekonomi sedang melanda Indonesia pada tahun 1997. Kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, timbul permasalahan-permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntunan daerah-daerah yang telah banyak berkontribusi. Kemudian dibuatlah wacana tentang otonomi daerah yang terbagi menjadi 2 bentuk secara internal dan eksternal. Pendahuluan. Dalam memahami makna konsep pemerintahan, daerah perlu dicermati 3 hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintah daerah, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan dimensi pengertian, yang kedua itu berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah, yang ketiga itu berkaitan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Konsep pemerintah daerah berasal dari terjemah konsep local government yang pada intinya mengandung 3 pengertian yang sama, yaitu pemerintahan lokal. Pengertiannya secara bahasa, otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang artinya sendiri, sedangkan namos yang artinya aturan atau undang-undang, sehingga dapat kita artikan secara harfiah bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri segala urusan segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat-masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu ada tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian, pusat berkesepakatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro atau luas atau yang bersifat umum dan mendasar, nasional yang bersifat strategis. Berikutnya itu ada manfaat otonomi daerah. Manfaat dari otonomi daerah itu yang pertama itu ada pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat. Yang kedua itu memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat tertekstur dalam pemerintah pusat. Yang ketiga itu ada perumusan kebijakan dari pemerintahan lebih realistik. Yang keempat itu ada peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial. Yang kelima itu ada dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat pucak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah. Berikutnya itu ada dampak positif dan dampak negatif otonomi daerah. Dampak positifnya itu yang seperti kita ketahui itu ada berkembangnya sosial budaya, pertahanan dan keamanan, memberikan potensi untuk daerah berkembang, kewenangan daerah, dan memicu kemajuan suatu daerah. Sedangkan dampak negatifnya itu ada seperti daerah yang miskin akan sulit berkembang, menimbulkan konflik antar daerah, koordinasi antar daerah yang tidak terjalin, dan kesenjangan sosial semakin meningkat. Lalu masalah apa aja sih yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang barusan saya sampaikan itu, ini ada pengertiannya. Sejak diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang membicarakan aspek positifnya. Otonomi daerah yang sudah dilaksanakan secara serentak di Indonesia, dalam perkembangannya banyak muncul masalah.
pelaksanaan otonomi daerah tentu menimbulkan berbagai permasalahan dan dampaknya disebabkan karena kesiapan masing-masing daerahnya itu sendiri. Berikut permasalahan terhadap otonomi daerah yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini itu ada permasalahan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang kedua itu ada korupsi di daerah itu sendiri. Yang ketiga adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Yang keempat adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kelima penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Dan yang terakhir itu kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Di sini ada penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia, yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme, melakukan pembatasan anggaran kampanye, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik, dan yang terakhir itu melakukan good governance dengan merangkas birokrasi dengan mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat. Setelah tadi itu ada contoh otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama itu kewajiban pekerja instansi tertentu untuk mengenakan seragam dinas. Yang kedua itu ada retribusi daerah. Yang ketiga itu ada pajak yang diberlakukan oleh daerah. Yang keempat itu ada pengembangan daerah. Yang kelima itu menggunakan kurikulum pendidikan daerah setempat. Dan yang keenam itu menetapkan upah minimum regional atau UMR. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya yang baru saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.